Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah PIBA dari PGMI 3C. Di sini kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama Sadri, yang kedua adalah Sandi Aulia Rahman. Di sini kami akan memaparkan materi bahasa Arab mengenai tantangan, problematika, dan peluang pembelajaran bahasa Arab di MI, yang mana dosen pengampunya adalah Muallim Ahmad Fauzan Ilmi MPD. Langsung saja kita masuki tantangan pembelajaran bahasa Arab MI. Bahasa Arab adalah salah satu bahasa internasional yang selalu berkembang dan sampai kepada kita saat ini melalui proses transformasi. Di samping itu, secara terminologis bahasa Arab begitu komprehensif dan variatif dalam perspektif konteksnya. Bahkan sangat sinergis ditinjau dari sektor makna, karena makna merupakan kajian dhamir manusia yang terintegrasi. Kendati setiap bangsa mengekspresikannya dengan konteks yang berbeda satu sama lainnya. Bahasa Arab bukan hanya sekedar wacana, akan tetapi memiliki nilai-nilai filosofis yang cukup holistik, karena ia merupakan bahasa Al-Quran, bahasa penghuni surga dan neraka, bahkan bahasa malaikat dan setan. Kemudian, pembelajaran bahasa Arab sesuai dengan kurikulum madrasah baik negeri maupun swasta atau sekolah Islam, lebih-lebih madrasah yang ada di pesantren, merupakan mata pelajaran yang harus diikuti oleh semua siswa. Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua siswa memiliki kemampuan untuk memahami bahasa Arab secara lebih baik dan mendalam. Salah satu faktor penyebabnya adalah para siswa lebih banyak mempelajari bahasa Arab dalam arti materinya, dan sedikit yang mempelajari berbahasa Arab dalam arti bagaimana cara membaca bahasa Arab yang baik dan benar, cara menulis bahasa Arab yang baik dan benar, cara berbicara yang baik dan benar, dan cara mendengarkan bahasa Arab yang baik dan benar. Nah, dapat disimpulkan berdasarkan tantangan-tantangan tersebut, mengapa bahasa Arab itu sangat penting dipelajari khususnya bagi umat Islam. Kemudian, materi selanjutnya mengenai problematika pembelajaran bahasa Arab MI. Problematika dalam pembelajaran bahasa Arab merupakan suatu faktor yang bisa menghalangi dan memperlambat pelaksanaan proses belajar mengajar dalam bidang studi bahasa Arab. Problematika tersebut muncul dari kalangan pengajar atau guru sendiri dan peserta didik itu sendiri. Pembagiannya problematika dalam pembelajaran bahasa Arab yaitu ada 2. Pertama, problematika linguistik dan non-linguistik. Kita masuki problematika yang pertama, yaitu problematika linguistik. Problematika linguistik adalah kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran yang diakibatkan oleh karakteristik bahasa Arab itu sendiri sebagai bahasa asing bagi anak-anak Indonesia. Nah, jadi dalam problematika ini meliputi yang pertama ada tata bunyi. Hal ini disebabkan karena pertama, tujuan pembelajaran bahasa Arab hanya diarahkan agar pelajar mampu memahami bahasa tulisan yang terdapat dalam buku-buku berbahasa Arab. Kedua, pengertian hakikat bahasa lebih banyak didasarkan atas dasar metode gramatika terjemahan. Dengan sendirinya, gambaran dan pengertian bahasa atas metode ini tidak lengkap dan utuh, karena mengandung tekanan bahwa bahasa itu pada dasarnya adalah ujaran semata. Kemudian yang kedua ada kosakata. Perpindahan kata-kata dari bahasa asing ke dalam bahasa siswa dapat menimbulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dari segi pergeseran arti. Yang kedua, lapasnya berubah dari bunyi aslinya tetapi artinya tetap. Misalnya dari kata berkat, berkah yang berasal dari kata barokah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu lapasnya tetap, tetapi artinya sudah berubah seperti kata kalimat atau kalimah dalam bahasa Arab tersebut, yang bahasa Indonesia atau artinya adalah susunan kata-kata. Sedangkan arti dalam bahasa Arab itu sendiri adalah kata. Kemudian yang C ada tata kalimat. Dalam tata kalimat ini menyangkut ilmu nahwu. Ilmu nahwu bukanlah ilmu mempelajari i'rab, yaitu perubahan akhir kata karena berubah fungsi kata itu adalah kalimat. Dan bina, yaitu tidak adanya perubahan akhir kata meskipun kata itu berubah-ubah fungsi dalam kalimat tersebut. Nah, jadi ilmu nahwu adalah sintak, yakni ilmu penyusun kalimat, sehingga kaidah-kaidahnya mencakup hal-hal lain di samping i'rab dan bina. Nah, jadi dalam problematika linguistik ini ada namanya tata kalimat atau ilmu nahwu. Mengapa pentingnya umat Islam dalam mempelajari ilmu nahwu tersebut? Karena dalam mempelajari bahasa Arab, salah satu ilmu yang penting adalah ilmu nahwu. Tulisan. Adapun faktor yang mungkin menghambat pembelajaran bahasa Arab ialah tulisan Arab yang berbeda sama sekali dengan bahasa siswa atau tulisan Latin. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika meskipun sudah duduk di perguruan tinggi masih juga membuat kesalahan dalam menulis Arab, baik mengenai pelajaran bahasa maupun ayat-ayat Al-Quran dan hadis, baik pada buku catatan ataupun dalam karangan-karangan ilmiah. 2. Problematika non-linguistik.
Problematika ini meliputi strategi pembelajaran dan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pembelajaran bahasa Arab. A. Metode dan strategi pembelajaran bahasa Arab. Metode pembelajaran bahasa Arab yang sering kita temui di Indonesia itu terbagi dua, yaitu metode klasik atau tradisional dan metode kontemporer yaitu modern. B. Kualitas SDM bahasa Arab. Terkait dengan sumber daya manusia atau SDM, bahasa Arab yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi secara baik. Solusi dalam pembelajaran bahasa Arab ME. Solusi dalam menghadapi problematika pembelajaran bahasa Arab antara lain: 1. Guru bahasa Arab mengetahui terlebih dahulu kemampuan awal bahasa Arab peserta didik yang mau diajar. 2. Meningkatkan minat dan perhatian belajar bahasa Arab siswa. 3. Meningkatkan kesiapan dan motivasi belajar bahasa Arab siswa. 4. Merancang program pembelajaran, materi studi, metode, strategi pembelajaran yang efektif, inovatif, dan menyenangkan. 5. Menggunakan media pembelajaran bahasa Arab untuk menarik perhatian siswa dalam belajar bahasa Arab. 6. Meningkatkan kualitas guru bahasa Arab pada tingkat madrasah dengan ikut latihan dan kuliah ke jenjang yang linear dan ke jenjang yang lebih tinggi. Peluang pembahasan bahasa Arab ME. Pembelajaran bahasa Arab telah menyebar dalam jenjang usia pendidikan dini sampai jenjang pendidikan strata. Dalam pendidikan strata, hampir semua universitas di Indonesia memiliki prodi bahasa Arab di kampusnya, baik bahasa Arab murni, sastra maupun pendidikan. Hal ini merupakan tentang bagi masyarakat di Indonesia, sehingga tidak ada lagi alasan untuk sulit mencari pembelajaran bahasa Arab bagi usia sekolah. Menghadapi tantangan ini, calon guru bahasa Arab harus meningkatkan kompetensinya sebelum dia mengajar dan harus menguasai banyak strategi pembelajaran bahasa Arab yang mudah dan menyenangkan bagi peserta didik. Dan untuk mengambil strategi yang baik, perlu kiranya para calon guru bahasa Arab mengenal model-model pembelajaran dalam bahasa Arab. Dilihat dari aspek positif, pertumbuhan mahasiswa di Indonesia bisa menjadi studi bahasa Arab perkembangan dengan pesat. Di masa lalu, para lulusan LSTA yang cerdas merasa sungkan untuk melanjutkan studi kampus di kampus keguruan karena menganggap profesi guru tidak menjanjikan secara material. Saat ini, para calon mahasiswa yang memiliki intelijensi tinggi merasa tidak sungkan lagi untuk melanjutkan pendidikan di lembaga pendidikan tenaga keguruan atau LPTK, termasuk prodi PGME dan PBA, karena profesi guru saat ini dianggap sebagai profesi yang menjanjikan. Bukan hanya itu, setelah menguasai bahasa Arab dengan baik, mahasiswa juga bisa membuat bimbel khusus mata pembelajaran bahasa Arab tersebut. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu murni datangnya dari kami pribadi. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.